Haleluya, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam program GPD VMM menyapa kita semua dimanapun kita berada di pagi hari ini. Kiranya kasih dan setia Tuhan terus boleh menjadi bagian kita dimanapun kita berada di hari yang baru ini. Puji Tuhan, mari kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Satu perikop, namun karena mengingat waktu kita yang sangat singkat, maka izinkan saya untuk membacakan 2 ayat saja bagi kita, yaitu di dalam ayatnya yang keempat dan ayatnya yang keenam. Demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ayat yang keenam, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan seperti Daud ayahnya. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang boleh kita baca pagi hari ini adalah merupakan rangkaian dari kisah perjalanan kehidupan daripada Raja Salomo. Namun di dalam ayat yang boleh kita baca pagi hari ini mencatat bahwa di masa tuanya Salomo menjadi berubah setia kepada Tuhan dan ia mengikuti Allah-Allah lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentunya ada alasan kenapa dia berubah setia kepada Tuhan. Di dalam ayat yang boleh kita baca pagi hari ini mencatat setidaknya ada 2 hal yang membuat Salomo menjadi berubah setia kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, istri-istrinya menarik hatinya daripada Tuhan, lalu memintanya untuk mengikuti Dewi Asitoret, bahkan mencondongkan hatinya kepada dewa Moloch atau Milkom, yaitu dewa kejijikan sesembahan orang Amon pada waktu itu. Hal yang kedua yang membuat Raja Salomo berubah setia kepada Tuhan karena apa yang dilakukannya adalah jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kedua hal ini diakibatkan oleh karena apa? Oleh karena ia tidak sepenuh hati mengikut Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika ia dengan segenap hatinya untuk terus setia berpaut kepada Tuhan sampai akhir, maka saya yakin dan percaya perkenanan Allah boleh terus menjadi bagian daripada Raja Salomo. Namun oleh karena ketidaksetiaannya, maka akhirnya Tuhan boleh menyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Tuhan berfirman kepada Salomo, oleh karena ketidaksetiaannya, oleh karena ia tidak berpegang kepada perjanjian dengan Tuhan, maka Tuhan berkata Tuhan akan mengoyakkan kerajaannya dan kerajaan itu diberikan kepada hambanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, semuanya itu terjadi oleh karena apa? Oleh karena ia tidak sepenuh hati di dalam mengikut akan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui ayat yang boleh kita baca pagi hari ini setidaknya ada 3 refleksi yang tentunya boleh kita aplikasikan, kita boleh renungkan di dalam setiap kehidupan kita. Yaitu yang pertama, bahwa betapa pentingnya untuk kita sebagai orang percaya untuk tetap sepenuh hati percaya dan mengikut akan Tuhan. Hal yang kedua yang menjadi refleksi bagi setiap kita di dalam ayat pembacaan firman Tuhan pagi hari ini adalah betapa pentingnya kita tetap terus harus setia sampai akhir. Sebab siapa yang setia sampai akhir, maka dia yang akan menerima mahkota kehidupan. Seperti halnya di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 bagian B, di sana dikatakan bahwa barang siapa yang setia sampai mati, maka firman Tuhan mencatat kepadanya akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Dan saya dan percaya ini merupakan doa dan harapan dari setiap kita untuk boleh meraih apa yang dijanjikan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Namun kuncinya, mari tetap terus setia sampai akhir di dalam mengiring, mengikut akan Tuhan. Hal yang ketiga yang menjadi refleksi bagi setiap kita melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini adalah betapa pentingnya kita tetap terus harus berpegang teguh kepada apa yang telah kita percayai, yaitu kita percaya bahwa Tuhan satu-satunya sebagai juru selamat di dalam setiap kehidupan kita yang telah memerdekakan kita dari dosa. Dan jangan pernah biarkan tawaran dunia
mengalihkan iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya dan percaya ketika kita mencoba untuk merefleksikan ini di dalam kehidupan kita dan mau mengimplementasikan di dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita harus menjadi orang yang percaya, yang dengan sepenuh hati percaya dan mengikut Tuhan, dan betapa pentingnya kita harus setia sampai akhir, dan betapa pentingnya kita harus berpegang teguh kepada apa yang telah kita percayai. Maka saya dan percaya kita akan boleh melihat bagaimana karya Allah dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari biarlah hari lepas hari yang terus kita jalani, kita terus pastikan bahwa keberadaan kehidupan kita ini, kita tetap terus komitmen konsisten bahwa kita hanya terus mempercayai Allah dalam hidup kita, dan kita tetap terus mau berpaut dengan Tuhan di dalam keberadaan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami kembali. Mari Allah Roh Kudus Tuhan berikan kami pengertian lebih sehingga kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Pagi ini berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD Villa Melati Mas. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu sepanjang hari ini. Biarlah Engkau Allah berkarya beracara atas seluruh sidang jemaat-Mu, dan biarlah kiranya berkat demi berkat-Mu menjadi bagian dari jemaat-Mu di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, dan kami boleh mengakhiri renungan firman Tuhan pagi ini, dan kami memulai hari yang baru bersama dengan Engkau di hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.